Dosa makan riba, kata Rasulullah dalam hadis Muslim, 1 rupiah makan uang riba dengan sengaja padahal dia tahu itu riba, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, hati kita yang menolak agama ini karena kotor, banyak dosa. Orang yang gak suka dengan agama itu hatinya sedang berkarat karena banyaknya dosa. Jadi hati itu bisa kotor, kalau tidak dibersihkan dia bisa berkarat. Kata Allah, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya telah apa, ada tanda saktah di situ. Saktah itu kata ahli Quran, ahli qiraat, memberhentikan bacaan 2 harakat tanpa memotong napas. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada 4 saktah dalam Quran qiraat hafaz. Surah Yasin, Iwajan, Qayyimah, surah Al-Kahfi, surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang ketiga surah Al-Qiyamah, man raq. Yang keempat Al-Mutaffifin, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya telah, titik. Kata ahli tafsir, saktah itu adalah memberhentikan bacaan untuk menyiapkan jiwa raga kita jangan terkejut. Karena arti di samping saktah itu sangat mengejutkan. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya telah, diam dulu. Udah tenang jiwa baru baca. Rona ala qulubihim, berkarat hati mereka itu, makanu yaksibun, karena dosa yang mereka perbuat terlalu banyak. Bagaimana membersihkan hati? Kalau hati berkarat bagaimana? Kalau hati berkarat agama nggak bisa masuk. Walaupun ilmunya tinggi. Orang jahat bukan karena tidak berilmu, ini salahnya kita. Itu jahat karena nggak ngaji dia, makanya nggak tahu ilmu agama, maka dia jahat. Orang rata-rata jahat tuh tahunya dia yang dibuatnya itu jahat. Percaya nggak? Ada orang korupsi dibawa ke pengadilan, ditanya, saudara korupsi? Iya Tuan Hakim, saya keliru. Apa hukumnya korupsi? Apa dia bilang? Haram lah, masa sunat muakkad. Tahunya dia hukumnya mencuri itu haram, tapi dia lakukan. Betul. Pemabuk tuh tahunya dia mabuk itu haram. Ada orang Islam mabuk. Kenapa kau jalan sempoyongan? Mabuk aku. Kenapa kau mabuk? Susah kali aku, dipecat dari kerja kena kopi. Minum apa kau? Minum tua. Apa hukumnya minum tua? Gila kau tanya lagi, haram lah masa sunat. Tahunya dia itu semua yang dilakukan itu dosa. Tapi kenapa dia kerjakan? Karena imannya lemah, hatinya berkarat. Bagaimana membersihkan hati? Tak bisa dicuci pakai sabun. Membersihkan hati dengan mendengarkan Quran dan mendengarkan hadis-hadis Nabi. Cucinya hatinya. Ditulis di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan berapa banyak dan dialah Allah yang telah mengutuskan seorang nabi kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Mekah. Nabi yang diutuskan itu membacakan ayat-ayat Tuhan mereka kepada mereka. Wa yuzakkihim, dengan mendengarkan Quran dan sabda-sabda Nabi, maka hati mereka menjadi bersih. Setelah hati mereka bersih, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, barulah masuk ilmu Quran, hadis masuk dalam hatinya, mau taat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelum itu mereka masyarakat Mekah itu adalah manusia yang paling bejat di muka bumi.
dengan kesesatan yang nyata terang-terangan. Mereka kalau mau jahat dia bilang, kemana kau? Mau membunuh si Anu? Kau mau kemana? Aku mau berzinah sama si Anu. Kau mana? Aku mau mabuk di sana. Terang-terangan mereka buat dosa. Tapi 3 tahun mereka masuk Islam, dibawa Nabi ke rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya terpisah sendirian. Malam-malam sahabat seludup jalan-jalan mengendap-endap di tengah gelap itu masuk. Di sana Nabi 3 tahun buat taklim. Dibacakan Quran, didengarkan hadis-hadis Nabi, dinasehati. 3 tahun mereka menjadi orang-orang yang kokoh imannya, bersih hatinya. Berhenti menyembah berhala, berhenti makan riba, berhenti berzina, berhenti mabuk. Kenapa? Karena mendengar Quran hati jadi bersih. Maka gak heran kita jemaah tablik itu, preman-preman dibawanya bertato-tato, dibawanya 3 hari, pulang-pulang baik, pakai serban jubah bertato. Kenapa? Hati bersih. Karena selama keluar 3 hari dibacakan taklim dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, 3 jam, 3 hari 9 jam. 9 jam cuma dengar aja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, gugurlah seluruh dosanya, dicuci air wudunya sampai dosa-dosa yang dari bawah kukunya bersih semua, dicuci air wudunya. Kemudian ketika dia habis wudu membaca 2 kalimat syahadat, maka dibukakanlah 8 pintu surga untuknya dan dia boleh masuk dari pintu mana saja dia mau. Bersih hati itu 3 hari 9 jam. Sholat tahajud 3 malam, sholat berjemaah 15 kali selama 3 hari itu. Pulang berubah, preman tobat, bayangkan. Ini yang kita sekarang nggak mau, terutama ustadz-ustadz. Kalau dia jadi ustadz nggak mau dengar orang. Ada ustadz ngajar, habis sholat dia pergi. Pak ustadz ngaji itu ada, lebih pandai aku dari dia kan, sombongnya. Kita bukan soal pandai atau tidak, kita mendengar ulama atau orang awam baca hadis, baca Quran, itu membersihkan hati. Orang yang nggak pernah mendengar sombong. Banyak ulama sombong karena nggak pernah mendengar. Dia ngomong aja nggak pernah mendengar. Kalau saya sediakan dari 52 minggu sholat Jumat, 10 saya nggak mau khutbah. Kadang-kadang saya datang satu masjid duduk, khotibnya nggak berani naik. Bapak Ustadz, bapak aja lah, aku nggak berani naik. Aku mau mendengar. Tetapi aku takut. Kenapa kau takut berdakwah? Sampaikan aja, aku mau dengar. Perlu mendengar itu untuk membersihkan hati. Ada satu ulama besar di Aceh, ahli kitab kuning. Datang jemaah tablik 3 hari ke masjidnya. Orang-orang bodoh, mantan-mantan preman, nggak sekolah, baca pun mengeja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeja. Ulama itu wah, bencinya bukan main dia. Dia dengar dari murid-muridnya. Pagi-pagi datanglah jemaah itu 3 orang. Khusus menjumpai dia, khususi namanya. Datang ulama itu, kau yang 3 hari di masjid itu? Iya. Diambilnya kitab Arab, baca. Datang pimpinannya tengok. Ya Allah, payahnya Allah membaca ini Ustaz. Gundul semua, nggak ada barisnya. Ini nggak bisa saya bacanya. Rasulullah pun nggak bisa baca ini saking payahnya ini katanya. Menangis ulama itu. Betul kau bilang, Rasulullah pun nggak bisa baca. Rasulullah buta huruf, nangis ulama itu. Datang dia ke masjid sholat zuhur, dibaca kawan habis taklim itu, habis sholat zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjemaah maka dia mendapatkan pahala lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian di rumahnya atau di warungnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menjerit Ustaz tuh, aku hebat kali, alim, kitabku berlemari-lemari, nggak pernah aku mengajak orang kampung sholat berjemaah. Itu mantan-mantan preman mau akhirnya apa kata ulama tuh, saya ikut dengan kamu 40 hari dakwah. Kita nggak ngerti ini hidayah.
Kalau anak kita dinasehati nggak mau melawan, berarti hatinya kan berkarat. Kalau kita nasihati tambah marah, lari dia bisa dari rumah kita. Dudukkan dia sama orang-orang tabligh itu. Suruh dia ikut. Saya ikut kau seminggu. Didengar baca Quran Tuhan. Nanti pulang-pulang berubah dia. Allah yang membersihkan hati. Wa yuzakkihim. Hati mereka menjadi bersih. Mendengarkan Quran membersihkan hati. Kalau anak kita bandel, dinasihati nggak mau, suruh sholat payah, suruh pakai tutup aurat nggak mau. Bagaimana supaya membersihkan hatinya? Disuruh dengar Quran. Makan pagi, duduk di meja makan, putar kaset Quran. Jangan yang susah-susah, surah Al-Kahfi ngapain? Al-Waqi'ah susah-susah, yang dia hafal. Imam Masjidil Haram yang dia hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia sambil makan. Hatinya membaca. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika. Sehari, 2 hari, 3 bulan, 6 bulan bersih hatinya. Baik dia, mau taat sama Allah. Karena mendengarkan Quran membersihkan hati. Setiap kita pergi ke sekolah, ngantar anak kita sekolah, putarkan kaset di mobil itu, kaset ngaji. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Anak kita diam tapi hatinya ikut baca. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hatinya ikut baca. Di mobil dia dengar dia baca, lagi makan dia dengar dia baca, duduk-duduk dia kita masak, kita dia libur, dia sambil main-main sama adiknya, kita putar dia baca. Tiba-tiba 6 bulan, 3 bulan dia berubah jadi baik. Kenapa? Hati bersih dengan mendengarkan Al-Quran. Kita hari ini, anak kita makan, kita putarkan kaset nyanyi. Aku tak biasa. Cemana anak mau baik? Dulu maghrib, belum ada listrik. Rumah-rumah orang Islam, semua habis sholat, semua orang mengaji di rumah-rumah. Di surau-surau orang mengaji. Kalau orang awam, lagunya lagu kampung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lagu kampung, semua rumah gitu. Kalau ulama, lagunya lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ulama. Tapi semua orang nggak ada listrik, rumah-rumah orang kampung dulu mengaji, surau-surau penuh anak mengaji. Sekarang dari rumah ulama maghrib keluar lagu dangdut. TV hidup. Memangnya mengapa engkau harus malu? Janganlah kau bimbang ataupun kau ragu. Walaupun kau janda tetap ku puja. Teng 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 teng. Macam mana anak mau baik? Kalau hati kita keras, dinasehati agama nggak mau, diajak dakwah nggak mau, diajak sholat ke masjid melawan. Banyak orang diajak ke masjid melawan, Pak. Ayo Pak ke masjid. Diam kau urus dulu anak bini kau udah beres baru kau ajak aku. Kalau Nabi Muhammad bikin begitu, nggaklah masuk Islam Sayyidina Abu Bakar, Umar semua. Sebab keluarga Nabi Abu Talib sama Abu Lahab sampai mati kafir. Nabi jumpa Sayyidina Abu Bakar masuk Islam lah, bereskan dulu diri keluargamu dulu. Udah beres nanti baru aku. Nah, kapan orang Islam masuk Islam? Keluarga Nabi sampai mati nggak masuk Islam. Fir'aun, kalau Nabi Musa itu dakwah, menunggu beres keluarganya dulu. Fir'aun bapak angkat Nabi Musa yang memelihara Nabi Musa dari bayi. Sampai mati nggak mau beriman, ngaku Tuhan. Coba, kalau Nabi Musa mau dakwah orang, kau bereskanlah dulu bapak kau itu, Fir'aun. Oh iya. Nanti kalau udah beres bapak kau baru kau ajak aku. Matilah udah sempat orangnya. Tak perlu membereskan anak istri dalam dakwah ini. Ajak aja orang yang dapat hidayah dapat, yang nggak dapat urusan dia sama Allah. Wadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatan, kau hanya beri peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Memberi hidayah bukan urusanmu.
Nabi Nuh dakwah 420 tahun. Diangkat jadi nabi menurut kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir umur 480 diangkat jadi rasul. 420 tahun dakwah malam dan siang, lailan wan naharo. Malam dan siang. Muridnya cuma 76 orang selama 420 tahun. Menurut tafsir Baghawi cuma 76 murid Nabi Nuh yang mau naik perahu. Anaknya 4, 1 kafir Kan'an mati tenggelam, 3 naik perahu. 76 tambah 3 79. Menantunya 3 naik perahu. 82. Istrinya 2, 1 tenggelam kafir, 1 masuk Islam, naik perahu. 83. Nabi Nuh sendiri 84. 420 tahun dakwah siang dan malam, lailan wan naharo. Muridnya cuma 76 orang. Yang naik perahu 84 dengan keluarga dan Nabi Nuh sendiri. Apakah Nabi Nuh digelari Allah nabi yang gagal? Digelar Rasul Ulul Azmi, Rasul yang sangat menderita atas agama. Kita dakwah sampai mati gak ada orang ikut sama kita, kita gak rugi, yang rugi yang gak ikut. Betul? Betul? Kita ajak orang ke masjid gak mau, sampai mati dia, yang rugi yang gak mau bukan kita. Tapi dakwah harus orang alim, Pak. Ini salah besar. Dakwah bukan kerja orang alim. Kerja orang alim mengajar. Apa? Taklim, mengajar ilmu. Kalau mengajak dakwah, anak kecil pun boleh dakwah. Ini anak kecil. Kata bapaknya, nak, azan kau nak, udah waktu zuhur. Nggak ada orang ke masjid ini nampaknya sibuk. Kau aja azan. Anaknya azan yang kecil, umur 7 tahun. Hayya 'alas shalah. Datang orang-orang ke masjid. Yang azan anak-anak. Habis azan doa orang. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah yang telah menjadikan azan sebagai dakwah yang sempurna. Azan itu dakwah sempurna, yang melakukannya boleh anak kecil. Berarti dakwah boleh anak-anak pun. Mengajar baru harus orang alim. Syarat rukun sholat mesti orang alim, kalau enggak sesat kita. Tapi kalau ngajar apa susah? Kita tengok udah jam 12.20, 10 menit lagi azan zuhur. Datang tukang jeruk di pasar, dia bilang sama kawannya, Pak Udin, yuk ke masjid yuk. Ngapain? Sholat berjemaah 10 menit lagi zuhur. Mana dalilnya? Kata Pak Udin, aku tukang jeruk, mana aku tahu dalil. Kau tukang cendol, sama-samanya kita bodoh. Yang aku tahu bapak orang Islam, aku orang Islam, 10 menit lagi azan zuhur, ayo kita ke masjid. Dalilnya nanti kita tanya sama imam. Imam itu tamatan pesantren. Dalil dari imam, dari anak orang alim. Kami ini Pak tadi bertengkar, ku ajak dia ke masjid. Dia bilang mana dalilnya, tak tahu aku, yang tahu dia orang Islam, ku ajak ke masjid. Mana dalilnya sholat berjemaah? Dibaca sama imam, orang alim. Sholatul rajul ma'al jamaah afdalu min sholatil fard fi baitihi aw fi suqihi bi 70 wa 20 darajat. Salat laki-laki berjemaah lebih baik 27 derajat daripada salat dia sendirian di rumahnya atau di warungnya. Adapun derajat itu, ini yang menjawab imam. Derajat itu kata Nabi, ma baina darajatain, ma baina sama'i wal ardh. Jarak 1 derajat dengan derajat berikutnya sejauh langit dan bumi. Baru kata tukang jeruk, udah tahu kau? Udah. Jangan kau tanya dalil sama aku, ini bukan ahli hadis, aku ini ahli hadas. Tapi ku ajak kau ke masjid karena kau orang Islam, aku orang Islam. Paham? Kadang-kadang orang diajak marah. Sekali 2 kali enggak, ya Pak masjid, duluan. Besok, Pak, zuhur Pak, masjid. Kawannya bilang, duluan. Besok lagi Pak, 10 menit lagi zuhur, ayo ke masjid. Duluan, udah mulai kuat tuh. Terus Pak, lama-lama sudah 2 tahun ini kau setiap hari ayo ke masjid, ayo ke masjid. Jijik kali aku. Lihat kau, sok suci kali kau. Kata yang mengajak ini, Bapak jijik ku ajak ke masjid. Iya, aku lebih jijik lagi Pak. 2 tahun Bapak ku ajak nggak pernah mau. Bapak orang Islam nggak? Orang Islam. Jadi kenapa Bapak jijik pula ku ajak sholat? Sampai kapan kau mengajak aku sholat? Sampai Bapak mati atau aku mati. Kalau Bapak mati berhenti ku ajak sholat. Atau aku mati aku berhenti mengajak sholat. Kalau aku dah mati masih bisa mengajak, ku ajak juga Bapak. Kenapa? Karena sholat yang agama. Meninggalkan sholat menghancurkan agama. Ini kalau masjid ini datang orang bawa palu 5 kilo, dipecahinnya kaca-kaca dinding masjid ini. Kita tangkap rame-rame, betul nggak? Kita ikat, orang itu bawa kantor polisi. Polisi tanya, kenapa diikat ini orang? Ini manusia bejat Pak polisi.
Apa salahnya menghancurkan masjid? Ditangkap polisi, masuk penjara. Manusia bejat menghancurkan masjid. Sedangkan kata Nabi, "Waman tarakaha faqad hadamat din." Siapa meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama. Mana lebih jahat, menghancurkan agama atau menghancurkan masjid? Menghancurkan masjid kita tangkap, menghancurkan agama kok kita biarkan. Anak kita bertahun-tahun nggak sholat, tidur di bawah atap rumah kita. Di sebelah kamar tidur kita dindingnya bersebelahan, kamar dindingnya sebelah-sebelahan. Bertahun-tahun nggak sholat, penghancur agama. Malah kita sekolahkan, kita belikan sepeda motor, kita belikan baju, kita kasih makan. Penghancur agama. Kalau anak kita 3 tidak sholat, mereka menanggung dosa menghancurkan agama masing-masing. Si Udin nggak sholat, dia tanggung dosanya sendiri menghancurkan agama. Si Bambang dia tanggung dosanya sendiri. Nah, si Kodir dia tanggung dosanya sendiri. Tapi bapaknya kita menanggung 3 dosa orang itu. Kan mesti menangis kita bilang sama anak, "Nakku 3-tiganya, kamu sudah akil balik. Kalau kau nggak sholat, kau menanggung dosa menghancurkan agama. Masing-masing dosamu kau tanggung sendiri. Tapi bapakmu dosa kamu bertiga bapak tanggung tanpa mengurangi dosa kamu. Bagaimana bapak mau selamat? Di akhirat dosa bapak ada banyak, tambah dosa kamu pula." Rasulullah mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kamu pemimpin dan kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Anakmu nggak tutup aurat, kau nanggung dosanya. Istrimu berjoget sama si Joni Kumis tukang ojek, kau ikut menanggung dosanya. Paham? Ini yang perlu ini. Mesti nangis kita lihat anak-anak kita hari ini gak sholat. Meninggalkan sholat menghancurkan agama. Dosanya besarnya bukan main. Makanya kita harus peduli. Kepala desa gak sholat, tangkap. Penghancur agama, bawa ke masjid. Jangan bawa kantor polisi. Camat gak sholat, tangkap. Bawa ke masjid. Betul. Bupati nggak sholat, tangkap, bawa ke masjid. Begitu. Ini kepala desa nggak sholat, ikut pula kita merokok sama dia nggak sholat. Nggak sholat kau, bapak nggak, samalah kita pak. Penghancur agama. Kalau penghancur agama, kawin dengan penghancur agama, orang nggak sholat dengan orang nggak sholat, kawin. Generasi itu generasi rusak, dimusnahkan Allah. Ada bapak ibu sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Kawin dia punya anak 3, anaknya nggak dipaksanya sholat. Bapak ibunya sholat siang dan malam, 3 anaknya tidak sholat. Di kampung sana ada bapak ibu sholat, karena bapaknya dulu memaksa dia sholat. Kawin punya anak 3, anaknya nggak diajar sholat, nggak dipaksa sholat. Suami istri ini tetap sholat, anaknya 3 nggak sholat. Anak yang nggak sholat ini ketemu dengan anak yang nggak sholat ini, kawin. Dari suami istri yang tak sholat lahirlah cucu penghancur agama. Itu ditulis di Quran. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di belakang mereka muncul satu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Berzina gak malu lagi. Main judi terang-terangan depan masjid gak malu lagi. Mabuk tak malu lagi dia. Lewat gurunya mabuk dia, tak malu lagi. Pulang ke rumah dia, diketuknya rumah mama bapaknya, "Bapak ibu buka itu." Gak malu lagi dia mabuk depan bapak ibunya. Kenapa? Kata Allah, karena dia muncul dari generasi yang tidak sholat, muncul cucunya orang yang menghancurkan agama. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat ini, amin. Kenapa Bapak Tengku Zulkarnain memundurkan waktu sholat? Boleh mundur waktu sholat kalau ada majelis taklim. Karena menuntut ilmu wajib, sholat wajib, 2 wajib jumpa salah satu mundur. Nabi pernah sholat Isya sampai jam 12 malam. Gara-gara ada taklim. Ditulis dalam kitab fikih Kifatul Akhyar. Sampai sahabat ngantuk-ngantuk gini. Tapi kalau nggak ada taklim tak boleh. Gara-gara nonton organ tunggal,
Sholat isya jam 1 malam. Nggak boleh. Tapi kalau taklim seperti ini boleh. Mudah-mudahan ada manfaat. Ingin saya tanyakan di sini, yaitu di bagian kedua, kita umat Islam mendapat tamparan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya melalui akibat dari memakan riba, dan salah satu jalan riba itu adalah pegang gadai, menggadai. Tidak, ini Ustaz, pegang gadai di Sumatera Barat terjadi, baik itu yang memegang atau yang menggadai, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana solusinya atau apa yang harus kita lakukan atau kami lakukan, baik kami yang menggadaikan atau kami yang memegang gadai memang sudah memakan riba. Jadi bagaimana seharusnya berhentikan riba yang sudah berjalan. Misalnya bapak kita dulu menerima gadaian sawah orang, bapak kita udah meninggal, sekarang kan kita yang megang tuh. Kita panggil, Pak, Bapak dulu menggadaikan sawah sama bapak saya 30 juta ya. Sekarang sawah ini saya kembalikan sama Bapak, supaya Bapak bisa membayar utang Bapak itu sama saya. Kapan Bapak bisa bayar sawahnya saya ambil. Selamat Bapak kita dikubur, kita pun selamat dari azab Allah SWT. kalau kondisinya menggadai, Hah? menggadai. Ya penggadai pun sama. Jadi kita sampaikan kepada orang yang memegang itu, orangnya tidak mau menyerahkan. Iya, kalau dia nggak mau, tanggung jawablah dia di akhirat. Kalau mau, kerjasama. Selama sawah ini masih digade, ku tanami, hasilnya kita bagi. Aku yang kasih modal, aku yang menanami, hasilnya karena tanahmu, ya kita bagilah 50%, 50%. Itu boleh, kongsi namanya. Tapi kalau 100% diambilnya, riba namanya. Berhentikanlah. Kata Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kapan lagi kita mau berubah kalau kita nggak ngaji? Betul? Betul? Kapan lagi kita mau berubah kalau kita nggak mengaji? Ya pegang suratnya, berhentikan pegang sawahnya. Macam mana dia mau membayar kalau sawahnya kita ambil? Dia utang 10 juta. Sawahnya saya tanami karena saya yang punya duit. 3 tahun baru dibayarnya, 10 juta juga dia bayarkan. Berarti kan bertambah duit itu sebanyak hasil panen 3 tahun. Saya tanya sekarang, hasil panen 3 tahun apa hukumnya? Riba apa enggak? Jangan marah sama saya Pak, saya menyampaikan agama. Kalau tak saya sampaikan di akhirat, saya diseret masuk neraka 70 tahun lebih dulu dari penyembah berhala. Kenapa kau sembunyikan ilmu? Asal kau. Nggak mau saya. Saya sampaikan apa adanya. Saya pernah Pak, orang menggadaikan sepeda motor. Tahun 98, 3 juta. Harga motor sepeda motor itu 3 juta, Yamaha Tornado. Dia gade sama saya 1,5 juta sama saya dia gade. Separuh kan? Saya ambil. Katanya boleh Honda itu dipakai. Saya kasih kawan saya Ustadz, dia yang pakai. Saya ada sepeda motor juga kan. Tapi bagus, kalau rusak ganti baru lagi. Rusak ini ganti baru, saya tidak perbaiki, ganti baru. Jadi Hondanya itu tetap baru. Tiba-tiba krisis moneter. Sepeda motor Tornado itu harganya 12 juta. Datang orang mau beli 10 juta, datang nih ke rumah saya. Pak, sepeda motor itu yang saya gade mau saya tebus hari ini. Saya telepon kawan saya. Ustadz, bawa sini sepeda motor tuh, yang punya sepeda motor mau menebusnya. Datanglah Ustadz tuh, dikasihlah sepeda motornya masih bagus, dirawat. Terus dia tanya sama saya, berapa saya bayar Pak? 1,5 juta. Dia bawa orang yang punya duit yang mau membeli Hondanya 10 juta itu ikut. Tengok-tengokan orang itu dua. Berapa Pak? 1,5 juta. Kan Bapak gade sama saya 1,5 juta. Ya, bayar 1,5 juta. Ditengoknya kawan yang mau beli. Tapi Pak, harga Tornado itu sekarang 12 juta Pak. Dolar dari 2.000 jadi 16.000. Jadi harga Honda itu biar Bapak, dia pun jujur juga, biar Pak Ustadz tahu harganya sekarang 10 juta. Jadi kau mau bayar aku 5 juta ya. Riba tau. Nangis dua-dua.
Habis bayar 1,5 juta. Kenapa? Itulah Ustadz. Masa Ustadz sama pula sama orang lain? Apa kata orang tuh? Pak Ustadz, kalau beginilah orang Islam, turunlah rahmat Allah seluruh langit dan bumi. Ya memang harus begitu. Apa yang mau saya bikin? Dia gadekan 1,5 juta, saya suruh bayar 5 juta gitu. Kan harganya sudah naik. Urusan apa naik harga dengan saya? Urusan saya dia kasih 1,5 juta. Iya, dia bayar 1,5 juta. Udah, habis. Tenang, 5 menit lagi nanti kita sholat. Jangan pulang kalau nggak sholat, nggak boleh. Harus sholat berjemaah. Ini Ustaz, tadi kan hasil dari pengadaian yang terjadi di ranah Medan ini kan termasuk dalam riba, Ustaz. Karena ini sudah tradisi turun-temurun. Bagaimana caranya untuk menghilangkan hal ini dan bertaubatnya, Ustaz? Apakah kita mengembalikan? Enggak, berhenti dari situ sudah selesai. Berhentikan. Jadi ketika datang ilmu, Sayyidina Abbas paman Nabi itu rentenir. Sayyidina Abbas paman Nabi lebih tua 3 tahun dari Rasulullah. Itu kerjanya membungakan duit, pemakan riba. Turun wahyu riba haram, dia belum masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dikasih tahu Nabi, paman, meribakan duit itu haram. Maka kata Abdullah bin Abbas, Abbas bukan Abdullah bin Abbas bilang, jadi apa yang kau buat? Jangan kutip lagi. Jangan kutip lagi ribanya, kutip pokoknya. Itu terjadi kepada Sayyidina Abbas. Saya pikir ini kesempatan. Kalau saya, bapak saya menerima gajian 10 juta, sawahnya diambil oleh bapak saya. Begitu bapak saya meninggal, saya ngaji, di besok pagi saya pulangkan. Pak, maafkan bapak saya, dia nggak tahu agama, ambil ini. Terus apa dia ganti sebagai jaminan gadenya? Surat tanahnya, supaya jangan dijualnya. Paham? Sawahnya biar digarapnya, surat tanahnya kita pegang. Jaminannya. Mudah-mudahan Allah merahmati kampung ini. Ini kampung Ambo orang Siko, Datuk Ambo orang Pagaruyung. Ambo lahir di Medan. Saudara Datuk Ambo dikawini oleh Sultan Serdang di Medan. Jadi Tengku Permaisuri Serdang. Gelarnya Rajo Saudin, kakek Datuk Ambo. Kakaknya itu Raja Darwisah. Udah kawin, punya anak. Raja Darwisah nggak punya anak. Kakek saya punya anak. Bapak saya namanya Tengku Rafiuddin. Diambil sama bibinya ini. Aku nggak punya anak, kau jadi anakku lah, kan kemanaan. Dikasihlah gelar Tengku Rafiuddin, padahal sebetulnya Rajo Rafiuddin. Rafiuddin Tengku berubah karena dia kemanaan Sultan Serdang itu. Lahir saya Tengku Zulkarnain. Sebetulnya Rajo Zulkarnain harusnya. Jadi saya orang sini. Saya sampaikan ini bukan karena benci, ini karena agama. Kapan kita mau berubah? Dosa makan riba, kata Rasulullah dalam hadis Muslim, 1 rupiah makan uang riba dengan sengaja padahal dia tahu itu riba, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi tadi Ustaz mengatakan jadinya pegang badai boleh asal sawah ini digarap oleh yang bergadai sebagai kongsi, kan itu boleh. Kongsi hasilnya boleh. Itu namanya musyarakah, berserikat, kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah pengadaian. Kalau kata-katanya dikias gimana itu, Ustaz? Kias macam. Ada itu dibilang saling minjam meminjam gitu, Ustaz. Ya pinjam 10 juta bayar 10 juta. Pinjam meminjam itu lebih dari yang dipinjam dibayar, namanya riba. Bahasa Arabnya qardun hasan. Maksudnya ini perjelas Ustaz. Maksudnya begini Ustaz. Jadi
di dalam surat tersebut ditunjukkan kalau seandainya saya misalnya meminjamkan sawah kepada Ustaz meminjamkan uang pada saya gitu. Artinya saya menggarap nantinya karena saya meminjamkan sawah. Gak usah dikias-kias berdosa nanti kita.